Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di serial membaca bersama buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha karya Dr. Abdul Rahim. Di episode ini kita akan membaca Juz 1 pelajaran 3 Ad-Darsus Tsalitsu, pelajaran ketiga. Pada bagian ini kita akan mempelajari isim ma'rifah. Jadi yang dari pelajaran sebelum-sebelumnya itu kita mempelajari isim-isim yang berakhiran tanwin, yang disebutnya isim nakirah. Contohnya baitun, sebuah rumah, qalamun, sebuah pulpen, kitabun, sebuah buku, jamalun, seekor unta. Nah, bentuk selanjutnya dari isim yang kita pelajari adalah isim ma'rifah. Isim nakirah bisa diubah menjadi isim ma'rifah dengan ditambahkan tanda alif lam. Contohnya baitun diubah menjadi bentuk ma'rifah al-baitu. Nah, ini ketika diberi tanda alif lam, tanwinnya hilang. Jadi yang tadinya dhammah tanwin menjadi dhammah saja. Baitun menjadi al-baitu. Ini bisa diartikan rumah itu atau rumah tersebut. Jadi dia ma'rifah, sudah tertentu bendanya yang mana. Diketahui kekhususannya gitu ya, ma'rifah itu. Contoh lain, qalamun diubah jadi ma'rifatnya al-qalamu. Kitabun diubah jadi ma'rifatnya al-kitabu. Kitabun sebuah buku, al-kitabun buku itu, buku tersebut. Jamalun seekor unta, al-jamalu al-jamalu unta tersebut. Nah, itu sekarang kita coba penerapan isim ma'rifah dalam kalimat sempurna, atau kalau dalam bahasa Arab kalimat sempurna itu disebutnya jumlah mufidah, klausa yang bermakna. Ini salah satu bentuk jumlah mufidah yang disebut mubtada khabar, subjek dan predikat. Mubtada itu subjek, khabar itu berita. Di sini subjeknya atau mubtadanya menggunakan isim ma'rifah, khabarnya menggunakan isim nakirah. Jadi contohnya di sini isim ma'rifah yang dijadikan subjeknya adalah al-qalamu. Al-qalamu ini artinya pulpen itu. Maksurun, maksurun artinya patah. Al-qalamu maksurun diterjemahkan pulpen tersebut patah. Ini contoh lain, al-babu maftuhun. Mubtada'nya al-babu dalam bentuk ma'rifah, khabarnya maftuhun dalam bentuk nakirah. Jadinya kalau diterjemahkan pintu tersebut terbuka. Al-babu artinya pintu tersebut dari babun. Babun artinya pintu. Al-babu pintu tersebut. Maftuhun artinya terbuka. Ini waladun artinya anak, diubah jadi ma'rifah jadi al-waladu. Jalisun artinya sedang duduk. Al-waladu jalisun, anak tersebut sedang duduk. Nah, ini kita terus belajar kalau pakai wa gimana. Wa artinya dan, al-mudarrisu guru tersebut, dari mudarrisun, mudarrisun guru, al-mudarrisu guru tersebut. Nah, alif lam kalau di depannya ada vokal lain, alifnya tidak dibaca, tapi tetap dituliskan ya. Jadi aslinya wa al-mudarrisu waqifun.
Nah, alifnya tidak dibaca, jadi wal mudarrisu waqifun. Kalau alifnya dibaca kan al mudarrisu wa al mudarrisu. Nah, karena tidak dibaca jadinya wal mudarrisu waqifun. Waqifun artinya berdiri. Wal mudarrisu waqifun, dan guru tersebut berdiri. Al waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Anak laki-laki tersebut duduk dan guru tersebut berdiri. Contoh-contoh lain ya, ada seperti contoh di sini. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu dari kitabun. Kitabun artinya buku. Al-kitabu buku tersebut. Al-kitabu jadidun. Jadidun artinya baru. Al-kitabu jadidun, buku tersebut baru. Wa dan wal qalamu qadimun. Qalamun artinya pulpen. Al-qalamu jadinya artinya pulpen tersebut. Wal qalamu dan pulpen tersebut qadimun, lama. Nomor 2, himarun artinya keledai. Al-himaru, keledai tersebut. Shaghirun artinya kecil. Al-himaru shaghirun artinya keledai tersebut kecil. Wa dan wal hisanu kabirun, dan kuda tersebut besar. Hisanun kuda. Al-hisanu kuda tersebut. Kabirun besar. Wal hisanu kabirun, dan kuda tersebut besar. Kursiyun artinya kursi. Al-kursiyu, kursi tersebut. Al-kursiyu maksurun. Maksurun artinya tadi patah. Jadi al-kursiyu maksurun, kursi tersebut patah. Mindilun artinya sapu tangan. Al-mindilu, sapu tangan itu. Wasihun, kotor. Al-mindilu wasihun, sapu tangan itu kotor. Nomor 5, al-ma'u baridun. Ma'un air, al-ma'u air tersebut, air itu. Baridun artinya dingin. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Qamarun artinya bulan. Jamilun artinya indah. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Baitun artinya rumah. Al-baitu, rumah itu. Qaribun artinya dekat. Al-baitu qaribun artinya rumah itu dekat. Wa artinya dan. Masjidun, masjid. Al-masjidu, masjid tersebut. Ba'idun, jauh. Wal masjidu ba'idun, dan masjid itu jauh. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun, rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Hajarun, batu. Al-hajaru, batu itu. Thaqilun, berat. Al-hajaru thaqilun, batu itu berat. Waraqun, daun. Ini kurang jelas ya. Khafifun, khafifun, ringan. Wal waraqu khafifun, dan daun itu ringan. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun, batu itu berat dan daun itu ringan. Labanun, susu. Harun, panas. Al-labanu, susu itu. Al-labanu harun, susu itu panas. Qamisun, kemeja. Al-qamisu, kemeja itu. Nadhifun, bersih. Al-qamisu nadhifun, kemeja itu bersih. Ini latihan-latihan. Latihan pertama. Iqra waktub. Iqra, baca. Waktub, dan tulis. Ma'al dhabti awakhiril kalimat, bersama juga dengan menetapkan akhir-akhir dari kata-kata tersebut. Jadi contoh nih ya, masjid, ini gak ada alif lamnya. Masjidun jadi akhir kalimatnya. Sedangkan ini ada alif lam, jadi al masjidu akhir kalimatnya dhammah tanpa tanwin. Sementara yang ini masjidun akhir kalimatnya dhammah dengan tanwin. Coba yang ini, al ma'u, dhammah tanpa tanwin akhirnya. Ma'un diakhiri dengan dhammah dengan tanwin. Ini ma'un artinya air. Al-ma'u artinya air tersebut.
Nah, sekarang yang ini. Al-baitu, karena ada alif lam, diakhiri dhammah tanpa tanwin. Al-baitu artinya rumah tersebut. Ini. Babun, ini. Qalamun, al-qalamu, al-kalbu, kalbun, qamisun, waladun, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himaru, al-hisanu, hisanun. Oke. Nah, sekarang latihan yang kedua. Sama ya. Baca dan tulis. Kita baca. Ya, ini dibacanya al-maktabu maksurun. Jadi itu dibaca seperti itu karena ini yang pertama adalah subjek dengan alif lam, al-maktabu. Tidak dibaca maktabun karena ada alif lamnya. Jadi dibaca al-maktabu. Belakangnya dhammah tanpa tanwin. Kemudian ini khabarnya kita baca maksurun. Maksurun artinya patah. Jadi khabarnya berupa isim nakirah. Jadi maksurun dengan tanwin. Nah, berikutnya. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu guru tersebut jadidun baru. Berikutnya. Al-qamisu wasihun. Kemeja tersebut kotor. Al-labanu baridun. Susu tersebut dingin. Al-masjidu maftuhun. Masjid tersebut terbuka. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu itu dingin dan air itu panas. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam tersebut duduk dan guru itu berdiri. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Al-mandilu nadhifun. Sapu tangan itu bersih. Ya, itu demikian pembahasan latihan. Kalau ada yang butuh komentar atau feedback atau koreksi, silakan ditulis. Ini ya, dua latihan ini ditulis lengkap dengan harokatnya, kemudian difoto dan dikirimkan ke channel Discord yang ada di deskripsi. Latihan berikutnya. Imla'il faragha, isi yang kosong, bima yali, di yang berikut ini, biwad'i kalimatil munasibati, dengan menaruh kata yang sesuai, minal kalimat taliyati, dari kalimat-kalimat dari kata-kata berikut ini.
Jadi di sini ada kata-kata ya dimasukkan ke sini yang cocok. Kalau ini dicocokkan saja berdasarkan artinya ya. Silakan di pause dulu, dikerjakan dulu, lalu kita bahas. Ya, kita bahas nomor 1. Al-hajaru, batu itu. Al-hajaru, batu itu. Ini bisa semua ya. Misalnya kita taruh taqilun, berat. Batu itu berat. Sebenarnya kita taruh yang lain juga bisa. Misal batu itu panas. Al-hajaru harun, itu bisa ya. Coba ya kita tulis aja di sini al-haru taqilun, itu bisa. Kedua, al-babu, pintu. Khobar yang cocok untuk pintu apa di sini? Ini terbuka ya. Maftuhun. Al-babu maftuhun. Yang ketiga, al-qamaru, bulan itu indah, jamilun. Al-qamaru jamilun. Nomor 4, daun. Al-waraqu. Al-waraqu khafifun, daun itu ringan. Al-mindilu, sapu tangan. Al-mindilu, sapu tangan itu apa ya yang cocok di sini? Kotor, wasihun. Al-mindilu wasihun, kotor. Al-labanu, susu itu harun, panas. Bisa seperti itu ya. Bisa juga pakai ditukar-tukar, sebenarnya bisa ya. Tinggal artinya cocok atau tidak. Kemudian latihan berikutnya. Imla'il faroho, isi yang kosong, bima yali, di yang berikut ini, biwal'i kalimatin munasibatin, dengan menaruh kata-kata yang sesuai, dengan menaruh kata yang sesuai. Coba di ini dikerjakan, di pause dulu, dikerjakan, lalu kita bahas. Ya, kita bahas. Titik-titik, nafifun, nafifun, bersih. Tapi di depannya isi dengan mubtada yang sesuai, dengan subjek yang sesuai. Pakai rumus yang tadi, yang di depannya ini isim ma'rifah ya. Di pelajaran ini isim ma'rifah yang kita pelajari adalah isim ma'rifah yang didahului oleh alif lam. Misalnya apa yang bersih? Al-qamisu, kemeja itu bersih. Jadi kalau menjawab al-qamisu nafifun, benar ya. Atau misalnya al-mindilu nafifun, sapu tangan itu bersih. Tapi kalau misalnya menjawabnya qamisun nafifun, kemeja bersih, oh tidak sesuai yang diharapkan ya. Ini kita ingin bikin kalimat yang sempurna. Kalau jadi jawabannya di sini al-qamisu nafifun atau al-mindilu nafifun, atau misal rumah itu bersih, al-baitu nafifun. Contoh berikutnya, titik-titik, maksurun, maksurun patah. Apa coba tadi yang dicontohin patahnya? Al-qalamu, al-qalamu maksurun, pulpen itu patah. Al-kursiyu maksurun, kursi tersebut patah. Nomor 3, titik baridun, baridun dingin. Apa dingin coba? Al-ma'u baridun, air tersebut dingin. Apalagi yang tadi yang dingin bisa? Susu dingin. Al-labanu baridun, susu tersebut dingin. Sama dengan tadi ya, pakai alif lam. Pakai alif lam, kemudian tanwinnya jangan lupa dihilangkan. Jadi misal al-ma'u baridun, air itu dingin. Jangan ngomongnya al-ma'un baridun. Nah, itu tidak sesuai ya. Al-ma'u baridun. Nomor 4, titik qaribun, qaribun dekat. Contohnya apa? Al-masjidu qaribun, masjid itu dekat. Al-baitu qaribun, rumah itu dekat.
Nomor 5, titik ba'idun, ba'idun jauh. Al-masjidu ba'idun, bisa ya. Al-baitu ba'idun, itu juga bisa. Masjid itu jauh, rumah itu jauh. Kemudian nomor 6, titik-titik waqifun. Al-mudarrisu waqifun, waqifun berdiri. Al-mudarrisu guru, waqifun berdiri. Bisa juga ar-rajulu waqifun, laki-laki tersebut berdiri. Atau bisa apa lagi ya? Al-imamu waqifun, imam tersebut berdiri. Al-waladu waqifun, anak anak laki-laki itu berdiri. Jalisun, duduk. Al-waladu jalisun, anak laki-laki duduk. Al-mudarrisu jalisun, guru duduk. Al-imamu jalisun, imam duduk. At-tabibu jalisun, dokter tersebut duduk. Nomor 8, titik-titik kabirun. Contohnya ya, al-baitu kabirun, rumah tersebut besar. Apalagi ya bisa. Al-masjidu kabirun, masjid itu besar. Contoh lain apalagi yang bisa? Ya bisa itulah macam-macam. Tapi ingat di sini kata yang pertama yang jadi subjeknya itu harus berupa isim ma'rifah. Di pelajaran ini isim ma'rifah yang kita pelajari adalah isim ma'rifah yang diawali dengan alif lam. Dan kalau sudah kena alif lam, sudah diawali dengan alif lam, jangan ada tanwin lagi. Berikutnya nomor 9, qadimun artinya tua. Misalnya al-kitabu qadimun, buku tersebut tua. Al-baitu qadimun, rumah tersebut tua. Ini nomor 10, jadidun baru. Al-baitu jadidun, rumah tersebut baru. Begitu. Kata-kata baru yang kita pelajari barusan. Al-qamaru, bulan itu, dari qamarun. Qamarun artinya bulan. Al-qamaru, bulan itu. Jadidun baru, qadimun tua, wasihun kotor, nafifun bersih, harun panas, baridun dingin, shagirun kecil, kabirun besar, maftuhun terbuka, maksurun tertutup, taqilun berat, khafifun ringan, jamilun indah, waqifun berdiri, jalisun duduk. Ini semuanya isim ya. Jadi waqifun walaupun kita terjemahkan berdiri, tapi dalam bahasa Arab ini waqifun itu sebuah isim, kata sifat atau kata benda. Jalisun juga sedang duduk. Contoh lain ya. Nah sekarang tadi yang sudah kita pelajari di atas sini, ini alif lamnya kita sebut alif lam qamariyah. Lamnya dibaca al-baitu, al-qalamu. Nah sekarang di sini ini alif lamnya adalah alif lam syamsiyah. Lamnya tidak dibaca namun tetap ditulis. Lamnya dalam pengucapannya digantikan dengan syaddah atau tasydid pada huruf selanjutnya. Misalnya najmun, kalau ditambah alif lam jadi an-najmu. Lamnya tidak dibaca namun nunnya dibaca tasydid. Rajulun rajulun diberi alif lam jadinya ar-rajulu. Lamnya tidak dibaca tapi ro-nya dibaca tasydid. Lamnya tetap dituliskan. Dikun diberi alif lam jadi adiku, seekor ayam jantan tersebut. Adiku, ayam jantan tersebut. Talibun pelajar, at-talibu pelajar tersebut. Lamnya tidak dibaca namun tetap ditulis. To-nya dibaca tasydid, at-talibu. Ini contoh-contoh lagi dalam jumlah mufidah. Di sini mubtada dan khobar, subjek dan khobar, subjek dan berita, subjek dan predikat ya. Kita cepat saja ya. An-najmu ba'idun, najmun bintang, ba'idun jauh. An-najmu ba'idun, bintang tersebut jauh. Di sini alif lamnya alif lam syamsiyah, lamnya tidak dibaca, nunnya dibaca tasydid. An-najmu ba'idun.
Nah, contoh lain, ar-rajulu waqifun. Lelaki tersebut berdiri. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis. At-talibu maridun. Pelajar tersebut sakit. Maridun sakit ya. Ad-diku jamilun. Ayam jantan tersebut indah. Ad-daftaru jadidun. Daftarun ini kata baru ya. Daftarun artinya buku tulis. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis tersebut baru. At-tajiru ghaniyun. Ghaniyun ini artinya kaya. At-tajiru pedagang itu. Dari tajirun. At-tajiru ghaniyun. Ini alif lam syamsiah. Sama seperti yang lain-lainnya ini. Lamnya tidak dibaca, taknya dibaca tasydid. At-tajiru ghaniyun. Pedagang tersebut kaya. Ad-dukanu maftuhun. Dukanun ini kata baru ya. Dukanun ini artinya toko. Ad-dukanu maftuhun. Toko tersebut terbuka. Nah, ini al-waladu faqirun. Ini alif lamnya alif lam qamariyah. Lamnya tetap dibaca. Al-waladu anak tersebut faqirun miskin. Al-waladu faqirun anak tersebut miskin. At-tufahu ladhidun. Ini alif lamnya syamsiyah. Lamnya tidak dibaca. Taknya jadi tasdid. At-tufahu ladhidun. Tufahun ini apel. Ladhidun enak atau lezat. Itu kata baru sih. Ladhidun artinya lezat. At-tufahu ladhidun. Apel tersebut lezat. Tawilun ini artinya tinggi, panjang, artinya panjang. Tapi kalau buat orang artinya tinggi. Qasirun artinya pendek. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Dokter itu tinggi dan orang sakit itu pendek. Berikutnya ini latihan-latihan. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulis dan tentukan akhir kalimatnya. Tentukan akhir katanya. Ya dibaca sesuai dengan kaidah-kaidah tadi. Jadi ini katanya asalnya apa? Diberi alif lam, kemudian diberi harokat-harokat. Harokat akhirnya sesuai posisinya dalam kalian boleh sesuai posisi, kalau ini sesuai dia pakai alif lam atau tidak. Babun artinya pintu. Nah, di sini karena ada alif lam jadi al-babu. Alif lamnya qamariyah, jadi lamnya tetap dibaca. Berikutnya at-tajiru. An-najmu. Al-qamaru. Ad-diku. Al-ma'u. As-sariru. Al-baitu. Al-masjidu. Ar-rajulu. As-sukkaru. Al-waraqu. Demikian latihan yang pertama. Yang kedua, yang latihan pertama ini nanti coba ditulis sendiri. Kalau butuh koreksian silahkan difoto, diupload di channel Discord yang tertulis di deskripsi mungkin. Berikutnya latihan kedua, imla'il faragha, isi yang kosong, fima yali, di yang berikut ini, biwad'i kalimatin munasibatin, dengan menaruh kata yang sesuai. Ini seperti yang sebelumnya ya, diisi dengan kata yang bisa jadi subjek atau mubtada. Silakan dikerjakan ya. Jadi ini yang nomor 1, ghaniyun artinya kaya, diisi dengan kata yang bisa menjadi
mubtada'nya atau subjeknya. Misalnya at-tajiru ghaniyun. At-tajiru, pedagang itu kaya. Kalau tajirun kita bisa jadi mubtada. Tajirun ghaniyun, jadinya dia beda lagi ya artinya. Kalau mau jadi pedagang itu kaya, at-tajiru ghaniyun. Atau misalnya dokter itu kaya, at-tabibu ghaniyun. Gitu. Nah, ini nomor 2. Hulwun, manis. As-sukkaru hulwun, gula itu manis. Contoh yang ketiga, titik maridun, sakit. Misalnya ya, al-waladu maridun, anak laki-laki itu sakit. Atau contoh lain, ar-rajulu maridun, pria tersebut sakit. Atau misalnya yang lain lagi, ya? Al-mudarrisu maridun, guru tersebut sakit. Contoh yang keempat lagi, contoh lagi yang keempat, lazidun artinya enak. Kira-kira yang bisa pakai lazidun, at-tufahu lazidun, apel itu enak. Al-labanu lazidun, susu itu enak. Nah, sekarang coba yang kelima, tawilun artinya panjang atau tinggi. Misalnya at-tabibu tawilun, dokter itu tinggi. Atau ar-rajulu tawilun, pria tersebut tinggi. Atau misalnya al-mudarrisu tawilun, guru tersebut tinggi. Nomor 6, qasirun, pendek ya. Al-waladu qasirun, anak itu pendek. Atau misalnya ar-rajulu qasirun, pria tersebut pendek. Bisa coba yang lain lagi, tapi yang pasti di sini diisi dengan kata dalam bentuk ma'rifah. Pakai alif lam, tanwinnya dihilangkan ya. Jadi jangan ar-rajulun qasirun. Jangan ar-rajulu qasirun gitu ya. Latihan berikutnya, ikhtar kalimatan minal qa'imati ba, pilih kata dari bagian ba ini, tunasibul kalimah allati fil qa'imah alif, yang cocok dengan kata yang ada di qa'imah alif ini. Ya, dipasang-pasangin ya. Silakan di pause, dikerjakan, lalu kita bahas. Ya, kita bahas misalnya at-talibu, bisa pakai kata beritanya misalnya di sini maridun, sakit. Ad-dukanu, toko, at-talibu, pelajar ya. At-talibu, pelajar sakit. At-talibu maridun, pelajar tersebut sakit. Ad-dukanu, toko. Ad-dukanu maftuhun, toko tersebut buka. At-tufahu ladzizun, apel itu enak. Al-ma'u harun, air itu panas. Al-hajaru thaqilun, batu itu berat. Al-qalamu maksurun, pulpen itu patah. Ya, ini kata-kata yang baru ya dari yang barusan dipelajari. Hulwun, manis. Maridun, sakit. Ad-dukanu, toko. Ghaniyun, kaya. Tawilun, panjang atau tinggi kalau buat orang. Fakirun, miskin. Qasirun, pendek. At-tufahu, dari tufahun artinya apel. Ini daftar huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Tadi huruf qamariyah kalau ada alif lam, lamnya dibaca. Huruf syamsiyah kalau ada alif lam, lamnya tidak dibaca namun tetap ditulis. Kemudian huruf sesudahnya dibaca tasydid, dibaca 2 kali ya, dibaca berat. Ini ya huruf-huruf qamariyah. Alif, hamzah, ini hamzah. Al-abu, ayah tersebut. Ba, al-babu, pintu tersebut.
Jim al-jannatu, surga itu. Ha al-himaru, keledai itu. Kha al-khubzu, roti, roti itu. Ain al-ainu, mata. Ghin al-ghoda'u, al-ghoda'u, ghoda'un artinya al-ghoda'u. Ghoda'un arti makan pagi. Al-ghoda'u makan pagi, sarapan. Fa al-famu, mulut. Qaf al-qamaru, bulan. Kaf al-kalbu, anjing. Mim al-ma'u, air. Wa al-waladu, anak laki-laki. Ha al-hawa'u, udara. Ya al-yadu, tangan. Contoh huruf-huruf, daftar huruf-huruf syamsiah beserta contoh katanya. Ta at-tajiru, pedagang. Fa as-saubu, pakaian. Kemudian dal ad-diku, ayam jantan. Za zal az-zahabu, emas. Ra ar-rajulu, pria. Zai az-zahratu, bunga. Sin as-samaku, ikan, ikan tersebut. Shin asyamsu, matahari tersebut. Sod as-sodaru, dada. Dod ad-doifu, doifu kalau tidak salah artinya tamu. Ya, doifun artinya tamu. Ad-doifu. To at-talibu, belajar. Do az-zahru, punggung. Lam al-lahmu, daging. Nun an-najmu, bintang. Latihan. Baca dan tulis sambil menerapkan kaidah-kaidah huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Kita mulai. Ini dibaca al-baitu. Ini dibaca ad-diku. Al-mudarrisu. Al-babu. At-talibu. As-sukkaru. Ad-daftaru. Al-akhu. Akhun artinya saudara laki-laki, kakak atau adik laki-laki. Ini karena hamzah adalah huruf qamariyah, jadi lamnya tetap dibaca. Ar-rasulu artinya utusan itu. Ra huruf syamsiah, jadi lamnya tetap tidak dibaca. Al-wajhu, wajah itu. As-sadiqu, teman itu. Al-Qur'anu, bacaan itu atau Al-Qur'an itu. As-sholatu, sholat itu. Al-ka'batu, Ka'bah itu. Ar-ra'su,
kepala itu. Al-isba'u, jari itu. As-sabunu, sabun itu. Az-zufru, kuku itu. Al-fajru, fajar itu. Az-zuhru, zuhur itu. Al-asru, asr itu, atau waktu itu, waktu asar itu. Al-maghribu, maghrib itu, atau waktu terbenam matahari itu. Al-isya'u, waktu isya itu. Ya, jadi ini latihannya, seperti itu pembahasannya. Kalau butuh feedback atau butuh koreksian, silakan dicoba ditulis beserta harokatnya yang lengkap, nanti diupload di channel Discord yang ada di deskripsi. Ya, sekian di episode kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kesalahan konten begitu, mohon dituliskan di kolom komentar supaya saya dan teman-teman yang lain bisa tahu. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.